Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafarudil Aishi dari kelas 1131. Saya absen 35. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sejarah dari restorasi Meiji. Nah, sebelumnya tidak bisa dipungkiri bahwa Jepang adalah negara adidaya yang begitu besar pengaruhnya bagi kita negara global, yang tentunya bahkan teknologi dan juga mungkin seninya ada di sekitar kita dan juga sangat dekat dengan kita. Tapi apa sih yang bisa membuat Jepang sukses sekali untuk bisa sampai sekarang? Nah, mungkin jawabannya adalah satu. Mereka juga karena adanya restorasi Meiji. Sebelum era modern Jepang, Jepang juga dikenal dengan negara feodal yang mempunyai kaisar, shogun, serta daimyo yang sangat berpengaruh perannya dalam zaman restorasi Meiji. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu restorasi Meiji dan bagaimana itu restorasi Meiji adalah sebuah peristiwa atau sebuah kejadian di mana kembalinya kekuasaan kaisar setelah lebih dari 264 tahun dari tahun 1603 sampai juga 1867 yang dikuasai oleh keluarga militer Tokugawa tentunya. Restorasi Meiji ini sangat membawa perubahan besar-besaran terhadap struktur politik dan juga struktur sosial Jepang, sekaligus menandai era baru ataupun menandai sebagai era modern di Jepang. Nah, lalu apa hubungannya sih dengan kaisar, shogun, dan juga daimyo yang sangat berperan kepada restorasi Meiji ini? Shogun sendiri adalah komandan angkatan bersenjata yang menjalankan tugas sehari-harinya secara absolut di Jepang dengan perintah atau restu dari kaisar. Nah, sedangkan daimyo adalah penguasa atau gubernur wilayah atau raja lokal yang ada di sana yang tunduk tentunya pada shogun dan juga kaisar, yang akhirnya mewarnai periode ini dengan perebutan wilayah antara mereka, yang tentunya antar shogun ataupun antar shogun dan juga kaisar. Hubungannya dengan dunia barat ini baru dimulai sejak abad ke-16, yang ketika dimana para pedagang dan misionaris Syarikat Yesus dari Portugal ini menginjakan kakinya di Jepang. Tapi tidak setelah berselang lama, tepatnya pada tahun 1639, Shogun Tokugawa menjalankan kebijakan Shokoku atau negara tertutup, yang dimana negara ini berlangsung selama 2 abad atau selama 200 tahun, yang membuat Jepang terisolasi dari dunia luar ataupun dunia luar yang tidak bisa masuk ke Jepang. Nah, melalui kebijakan Shokoku itu, meskipun dalam praktiknya sebenarnya Jepang tidak terlalu terisolasi, tapi Jepang ini masih memberikan izin kepada beberapa negara seperti Korea, Belanda, dan juga Tiongkok untuk menjalankan aktivitas perekonomian seperti itu. Nah, lalu sebenarnya adakah latar belakang dari penyebab terjadinya kebijakan Shokoku ini? Tentunya ada. Nah, dari kebijakan Shokoku ini ternyata ada 2 latar belakang atau 2 alasan mengapa kebijakan Shokoku ini bisa terjadi. Lalu alasan yang pertama itu adalah ketika adanya Keshogunan Tokugawa yang menuding bahwa misionaris Katolik mendalangi pemberontakan Shimabara pada tahun 1637 sampai dengan 1638, yang dimana pemberontakan besar ini yang pertama yang terjadi setelah penyatuan Jepang di bawah kekuasaan Shogun Tokugawa. Nah, pemberontakan Shimabara ini dilancarkan oleh para petani Katolik bersama kaum Ronin, yang pemicunya adalah ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan-kebijakan represif dari Daimyo Matsukura, yang dimana mereka tidak mau atau merasa berlebihan dalam membayar pajak padahal dalam rangka pembangunan istana Shimabara, yang akhirnya menyebabkan perang terbuka antara 120.000 jiwa tentara yang melibatkan 125.000 jiwa tentara, sebagiannya adalah penduduk Shimabara yang akhirnya tewas. Akhirnya, hal ini juga membuat para misionaris diusir dari Jepang dan juga menyebabkan agama Katolik itu dilarang. Sebagian misionaris dan orang-orang yang masih memeluk agama Katolik dipaksa untuk meninggalkan keyakinan itu di bawah ancaman hukuman mati, yang akhirnya juga pemberontakan ini tercermin dalam kebijakan Shokoku yang berlangsung selama 200 tahun. Alasan yang kedua itu adalah mempertahankan supremasi Tokugawa atas pesaingnya, yaitu Daimyo Tozama. Daimyo Tozama ini dianggap pihak luar oleh
penguasa Jepang. Secara politis mungkin Daimyo Tozama merupakan bawahan dari Shogun Tokugawa, tetapi secara ekonomis dia relatif independen. Nah, Daimyo Tozama ini ternyata telah menjalin hubungan dagang yang akhirnya menguntungkan dengan bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Asia Timur, lebih tepatnya adalah Tiongkok dan juga Korea, yang memungkinkan Daimyo Tozama ini bisa membangun kekuatan militer, yang membuat Tokugawa ini merasa adanya persaingan dari Daimyo Tozama karena nanti Daimyo Tozama ini bisa membuat kekuatan militer dan bersaing dengan Tokugawa. Nah, kemudian dengan itu Tokugawa pun membatasi kemampuan berdagangnya dengan bangsa-bangsa lain, yang pihak Shogun yakin Daimyo Tozama ini tidak akan berkembang begitu rupa sehingga mengancam supremasinya Tokugawa ini. Kemudian bagaimana kebijakan Sakoku ini selanjutnya? Ternyata kebijakan Sakoku ini mengalami titik balik pada sekitar pertengahan abad 19, yang dimana ini sangat menentukan momen terjadi pada tahun 1854. Tapi pada tanggal 31 Maret 1854 tibalah Komoder Matteo Sheperi dengan kapal hitamnya di Jepang. Perry menaiki kapal bertenaga Mesir Super Jumbo yang dilengkapi persenjataan dan juga teknologi yang jauh lebih superior dibanding milik Jepang. Yang di kedikdayaan militer Amerika Serikat ini memaksa Jepang mendatangi Konvensi Kanagawa. Konvensi Kanagawa ini terjadi pada 1854 antara Perry dan juga pemerintahan Shogun Tokugawa. Lalu apa sih Konvensi Kanagawa ini? Pada intinya, ini adalah berisi tentang kesediaan Jepang membuka pelabuhan terhadap Barat untuk membuka pelabuhan Lalu Konvensi Kanagawa ini pada intinya berisi apa sih? Konvensi Kanagawa ini ternyata berisi bagaimana kesediaan Jepang membuka diri terhadap Barat untuk membuka pelabuhannya untuk kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Jepang tentunya. Menjamin keselamatan para kapal Amerika yang karam dan juga mendirikan kedutaan Amerika yang permanen dalam perjanjian ini. Konvensi ini juga sekaligus mengakhiri kebijakan tertutup Jepang yang akhirnya berlangsung selama 200 tahun. Meskipun demikian, ternyata Konvensi Kanagawa ini membuat rakyat Jepang seperti menjatuhkan martabatnya mereka. Oleh karena itu, dalam beberapa waktu kemudian muncullah sentimen tentang anti Barat yang bahkan memicu peperangan. Mungkin peperangan ini memang dimenangkan oleh Barat sendiri atau Amerika Serikat. Tapi oleh karena itu, namun adanya ketidakpuasan rakyat atas tunduknya Jepang kepada Amerika Serikat serta masuknya pengaruh Barat di Jepang yang akhirnya berujung pada ditumbangkannya pemerintahan Shogun Tokugawa. Kemudian Shogun Tokugawa ini dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab setelahnya. Pemerintahan Shogun dihapuskan dan kekuasaan sepenuhnya berpusat kepada tangan kaisar, yaitu Kaisar Komei. Amerika Serikat ini serta kemajuan-kemajuan di Barat yang mereka saksikan berkat terbukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang tadi untuk kapal-kapal asing yang berdagang, itu menyadarkan Jepang betapa tertinggalnya mereka dibandingkan negara-negara Barat. Lalu muncullah tekad untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Pemerintahan Kaisar Meiji, putra dari Komei sejak 1868, kesadaran itu terwujud secara konkret melalui berbagai langkah perubahan-perubahan besar yang disebut restorasi Meiji pada tahun 1868 sampai juga 1912. Ternyata perubahan-perubahan besar itu sekaligus menandai era modernnya di Jepang ini, yang akhirnya para pemimpin restorasi Meiji ini bertindak atas nama pemulihan kekuatan kaisar untuk memperkuat Jepang terhadap ancaman kekuatan-kekuatan kolonial waktu itu. Nah, kata Meiji ini ternyata artinya kekuasaan pencerahan, yang pencerahan ini yang dimaksud adalah dengan kombinasi kemajuan Barat dengan nilai-nilai tradisional Timur tentunya. Lalu, dengan visi inilah Meiji memutuskan mengirim beberapa utusan pejabat ke Amerika Serikat dan juga Eropa. Nah, yang lazim dengan disebut misi Iwakura. Misi Iwakura ini ternyata mereka adalah
mempunyai tugas pokok misi yang mempelajari seluk-beluk kemajuan Barat itu seperti apa sih, termasuk pendidikan, teknologi, serta ideologi yang mendasari kemajuan itu. Lalu kemudian inilah beberapa garapan dari pembaruan restorasi Meiji yang mereka ambil. Yang pertama itu ada bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang militer, kemudian juga ada bidang pendidikan, bidang sosial, dan juga bidang hukum. Mungkin itu adalah sedikit penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang restorasi Meiji. Nah, akhirnya kita tahu bahwa restorasi Meiji itu bagaimana, latar belakangnya seperti apa, dan apa saja kejadian yang telah terjadi pada restorasi Meiji ini. Dan kita juga sama-sama belajar bahwa untuk menjadi negara Jepang yang maju pada saat ini itu adalah membutuhkan waktu yang sangat lama dan sangat panjang, berpuluh-puluh cerita yang sebenarnya sangat bisa dijelaskan secara detail, dan juga banyak pengalaman-pengalaman dan juga hal-hal yang bisa diambil dari restorasi Meiji tersebut. Nah, kita belajar dari hal-hal tersebut bahwa untuk menjadi negara maju, kita juga sebagai rakyat harus bisa membiasakan diri dan juga harus mengikut mendukung negara bagaimana kita bisa berubah untuk menjadi negara yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit dari cerita restorasi Meiji. Saya Wafarodatil Aishi, pamit undur diri.